tadi ngejar-ngejar. Betul. Udah aku kutuk dia. Sudah dikutuk ya. Rasanya kita pengen tahu seperti yang tadi Mas Anjum bilang, Mas Yudi juga bilang, nggak cuma tentang menakuti penonton dengan horor, tapi juga kasih cinta atau sayang dari ibu ke anak yang dikasih di sini. Nah, saat pertama kali ditawarin karakter ini gimana untuk Taskia? Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang sudah hadir pada hari ini. Kalau buat aku jujur tadinya tuh bingung, karena kan jadi ibu. Ya. Sementara waktu itu mungkin umurku masih muda, ya sama seperti sekarang juga aku masih muda. Iya. Tapi aku tuh belum punya banyak pengalaman kayak punya keponakan atau apa. Jadi aku tuh harus ngulik banget sama Ali saat itu. Terus aku juga bingung lah cara pendekatannya gimana sama Ali. Akhirnya untung banget punya game mobile yang bisa menyatukan cinta kita. Oh, jadi bersatu karena game mobile-nya bareng ya. Terus juga happy banget, maksudnya aku bisa dibantu sama Rizky sama semuanya yang ada di sini untuk menjadi karakter Gina, dan gak hanya dari teman-teman keluarga kecilku dan ibu guru dan juga ibu juri, tapi juga dari teman-teman kru gitu. Aku ingat banget soalnya ada satu scene di mana rumah itu kan dibuild, memang bukan rumah jadi gitu ya, kalau nggak salah ya Bang Yud. Itu rumah dibikin gitu. Waktu itu jujur itu deg-degan banget karena baru pertama kali main film horor. Nah itu tuh kayak gimana ya cara buat aku ngedalemin, apalagi karakternya mempunyai seorang anak dan suami gitu. Gimana caranya aku bisa menghidupkan rumah itu juga gitu. Waktu itu ada salah satu kru namanya Bang Heru, itu nyuruh aku pertama kali datang disuruh megang semua yang ada di rumah itu. Jadi biar kayak semacam aku memberikan energi kepada setnya gitu ya, rumahnya. Setnya, dan akhirnya setnya juga memberikan energi itu juga gitu. Jadi makanya menurutku Bayang-Bayang Anak Jahanam adalah salah satu permulaan film hororku yang bikin aku jadi makin belajar ketika nantinya main horor gimana sih gitu. Bermula dari Bayang-Bayang Anak Jahanam ini ya. Benar banget teman-teman. Yes. Nah, kalau tadi kan sebentar lagi akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari sudut pandang. Lu anjing aku jadi harus ngapain? Sobat kasih ke karnaval aja itu. Ini kan sudut pandang dari Taskia kepada seorang karakter yang diperankan, yaitu Gina di sini sebagai seorang ibu. Apa yang mau disampaikan sih sebenarnya ke penonton di Indonesia dari karakter Gina ini, Taskia? Silakan. Kalau karakter Gina, aku sih ngerasa memang ketika dia ingin sesuatu, apalagi dia pengen banget, pasti kan punya si kecil gitu. Ya lebih baik kalau memang belum dikasih, jangan berani untuk ikut ke arah yang sesat lah gitu, ke arah yang tidak baik, karena kan pasti ada konsekuensinya. Pas aku sih merasa percaya aja kalau Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala akan ngasih pada saat yang tepat. Yes. Dewasa banget. Dewasa banget. Ngomong apa buat Taskia dong. Thank you Taskia. Kita ke Ali Fikri. Oh, udah gede. Udah gede ya. Sepeda yang di Udah nggak naik sepeda lagi ya. Saat diberikan kepercayaan menjadi Agni dengan karakter dan juga tugas yang berat loh di sini nih, membawa cerita Bayang-Bayang Anak Jahanam, dan itu adalah kamu gitu yang memerankan. Gimana nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Halo semuanya. Aku senang banget dan bersyukur bisa nonton film ini sekarang. Belum nonton, Lid? Iya, maksudnya kan ntar bisa nonton. Perjalanan yang sungguh Sukumelalai syuting film ini, berperan sebagai Agni. Jujur aku deg-degan karena kenapa ya deg-degan? Karena film, iya benar, karena ini film horor pertama aku juga. Wow. Langsung sama cast yang luar biasa, Ya. dan Agni Gina. Agni Gina. Senang dan excited buat malam ini. Yes, kalau gua tadi ngomong nanti kalau mantra kita pengen tahu tuh. Coba sebut mantranya. Sendiri atau gimana, atau di skrip udah ada tuh
Gimana? Nah itu tuh sebenarnya di skrip tuh belum ada, jadi kita nyari sendiri. Waktu itu aku sama Kak Taskia tuh kita sebenarnya skripnya udah ada, tapi kita berusaha buat bikin lebih serem, Ya. tapi dengan cara yang natural. Dan kan ada ini juga ya, tadi kita lihat di layar juga, kita berdoa juga yang sebaik-baiknya, ada almarhum Om Yayu juga. Nah itu kamu gimana ngobrolnya untuk, kan ada perang mantra tuh di situ kamu Iya. sama Om Yayu. Iya, aku bersyukur dan senang banget bisa punya pengalaman syuting sama Om Yayu. Beliau adalah aktor yang sangat berpengalaman dan profesional. Satu hal yang aku belajar tentang Om Yayu itu disiplin dan ketotalisan. Dalam bermain, dan beliau sangat rendah hati banget dan gak ragu untuk membimbing aku selama perjalanan syuting. Jadi suatu pengalaman yang gak pernah akan aku lupain sih. Yes, itu ya. Kami nge-build chemistry sama Bapak Ibu gimana, sama Taskia dan juga Rizky Anggono. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau aku bersama ibuku, kita main mobile game. Nah, Terus dulu tuh ada cerita lucu yang aku nggak ingat, tapi kalau Taskia ingat silakan. Itu yang aku gak bisa tidur. Enggak, jadi karena Ali saat itu tahu kalau aku bisa main mobile game. oke. Terus emang bodoh salah banget ngomong sama anak ini gitu. Betul. Ya sampai jam berapa malam aku diajak main itu. Terus aku kayak berperilaku sebagai ibunya. Kalau Kak Rizky sebagai bapaknya yang cuma diem. Kalau aku kan yang kayak bener-bener Ali Iya. tidur, Ali tidur gitu. Ih segim lagi ya, gitu. Tapi ya ada kunciannya. Nanti aku kasih tau Baba gitu. Bapaknya kan. Baru langsung mau tidur ya. Enggak juga sih, masih ada main handphonenya dikit lagi baru tidur. Tapi ya itu karena mungkin chemistry kita bertiga juga erat gitu. Karena waktu itu juga kan di Banyuwangi kita nginep di sebuah kayak rumah warga gitu. Nah di situ kita rame-rame, jadi sarapan bareng, main game bareng, terus juga udah bawa PS, tapi PS-nya nggak bisa dimainin nggak apa-apa. Jadi dan kebersamaan itu tetap ada, nggak cuma di cast dan nggak cuma di cast tapi di kru juga, karena kita tuh perjuangan banget selama di Banyuwangi deh kalau nggak salah. Di atas jam 6 atau jam 5 sore lampu nggak ada, air nggak ada, listrik nggak ada. Jadi kita ujung-ujungnya main lokasi. Gitu. Wow, itu perjuangannya ya. Bukan kan buat Taskia, thank you, dan juga Ali, thank you. Kalau nggak salah Ali ada yang lucu lagi kan ya? Gimana? Nggak ada. Thank you Ali Fikri. Kita ke Rizky Anggono, Mas Rizky. Pengen tahu, jadi Bapak yang ternyata baru tahu fakta yang sangat luar biasa di akhir tadi ini, gimana pas saat dipercaya untuk mendapatkan peran Gani ini, Mas Rizky Anggono, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Nami Film sudah mempercayakan kami semua untuk bisa berada di sini, menghasilkan karya bersama kita, Bayang-Bayang Anak Jahanam. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan memberikan dukungan. Saya Rizky Anggono, di film ini berperan sebagai Gani, ya. Saya pikir banyak mungkin orang tua yang bisa relate di luar aspek horor di film ini, bahwa sebagai kepala rumah tangga kita pikir kita kenal pasangan kita tahu istri kita, anak kita, tapi kadang-kadang kita dihadapkan situasi yang di luar dugaan sehingga kita nggak tahu harus bersikap apa. Cuman yang berusaha ditampilkan di sini dari Gani adalah bagaimana dia mencari tahu apa yang sebenarnya, ada masalah apa yang membuat istri yang membuat keputusan tanpa sepengetahuan dia, dan kemudian dia harus mencari solusi demi kebaikan dan keamanan, keselamatan keluarganya dan juga orang-orang di sekitarnya. Saya pikir itu yang harus ditampilkan di tokoh Gani. Yes, dan kalau boleh diceritain ke teman-teman media, mana scene favorit atau adegan favorit yang, karena kita lihat intens banget kan adegan-adegannya, Mas Rizky, silakan. Lumayan ya, maksudnya kalau dari fisik mungkin tidak terlalu ada yang menjadi beban gitu. Cuman secara emosional berat sekali, karena sebagai informasi, anak saya usianya kurang lebih sama ya, kelahiran 2008, betul? Jadi ketika kita syuting, gue kayak ngeliat anak gue sendiri. Termasuk tantangannya adalah di beberapa adegan yang gue harus bikin keputusan yang mungkin berat kalau orang tua normal untuk lakukan ke anaknya sendiri terus gue lakukan. Itu yang cukup berat, karena setiap saat gue ngeliat Ali, itu gue kayak ngeliat anak gue sendiri. Itu dan jadi makin berasanya ya. Sekarang lihat udah segede gini ya sama kayak lihat anak gue udah segede gini juga. Jadi banyak
perasaan pribadi sebagai seorang ayah yang bisa saya masukkan di film ini. Kira-kira seperti itu. Rizky Anggono, tepuk tangan dong. Thank you Terima Mas kasih, Rizky Anggono. teman-teman. Selanjutnya ada Mariam Subrama yang sebagai guru nih. Serem juga kalau di sekolah muridnya begini semua ya. Kita pengen tahu pada saat dipercaya mendapatkan peran guru ini apa pengembangan sudut pandang yang dimiliki dalam karakter ini. Mbak Mariam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Anissa, aduh punya murid kayak gitu sih males ya. Kan bukan cuma nakal ya, bukan cuma sekedar anak gedung gitu, Iya. enggak gitu. Ini ada yang salah nih tapi apa ya gitu. Selama syuting sih untungnya juga saya memperhatikan Ali dan teman-teman main, bagaimana mereka berinteraksi. Seperti Anissa, hanya memperhatikan dari jauh, sesekali mendekat. Jadi tahu jahil-jahilnya Ali, jahil-jahilnya Abi, Oskan, sama siapa satu lagi namanya? Ini 4 anak laki-laki ini luar biasa ya energinya ya, luar biasa mereka. Dan dari bercanda-bercanda sampai begitu di set udah pada berubah semua itu. Keren banget totalitasnya ya. Iya, Dan itu tuh mereka. informasinya katanya tempat syutingnya beneran horor ya. Boleh ceritain nggak kayak gitu? Kalau di sekolah enggak ya. Oke. Kalau di sekolah enggak, tempatnya menyenangkan sekali. Ya. Cuma ya di tempat kita menginap sebetulnya. Karena tempat kami menginap kebetulan di pinggir, iya berbatasan dengan Alas Purwo. Oke. Jadi lumayan ya, kadang-kadang ada wangi-wangi dupa gitu. Ya makanya tadi udah jam 5 jam 6 juga listrik udah mati ya. Listrik udah mati. Kami kadang-kadang cuma pakai lilin. Wow. Terus mau baca nggak bisa ya. Mau main apa? Sinyal hilang timbul gitu. Jadi hiburan kami adalah melihat perkebunan buah naga. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Mariam Subrama, terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Ruth Marini juga. Kita pengen tanya ini gimana berapa seorang Mbak Ruth Marini karena sudah banyak membintangi film horor. Nah, apa yang berbeda Mbak Ruth Marini untuk ada di film ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Sore. Aduh, jangan lemes dong. Sore. Sore semuanya. Sore. Gimana, suka nggak nonton filmnya? Kak. Benar. Oke, Bu Guru kan ya. Ya mumpung kelihatan wajah saya di sini ya. Ya. Ini nggak kelihatan. Tapi kan? tahu kok. Ya, saya memerankan Ibu Jurik. Ibu yang tadi tuh loh, yang wajahnya seperti itu. Terima kasih untuk Anami Film setelah mempercayakan karakter ini kepada saya. Terima kasih juga atas apresiasinya teman-teman media. Sungguh saya merasakan apa ya, proses yang sangat banyak pelajaran. Saya happy, saya ditemani oleh Kes-Kes, oleh Bang Yudi, oleh kru semua yang ada di lokasi, menyenangkan. Itu aja sih. Tolong kabarkan berita baik ini kepada teman-teman. Tolong bantu agar film Bayang-Bayang Anak Jahanam ditonton oleh teman-teman di luar sana, oleh keluarga ya. Titip itu ya. Terima kasih. Thank you Mbak Ruth Marini. Selanjutnya kita berikan kesempatan buat